Mas Irfan mungkin mau menanggapi dulu Ya. apa yang kira-kira dari jawaban Bu Endang tadi, kira-kira kita menangkapnya memang fokus masalahnya akan ke kuota. Iya. Sementara masalah-masalah teknis itu mungkin tidak terlalu akan dibahas di pansus. Iya, jadi Tasa, menurut saya satu kuota memang ini satu hal yang krusial karena itu menyangkut reputasi kita di mata pemerintah Arab Saudi. Kan mereka tiap tahun menentukan berapa kuota kita. Jangan sampai ini kemudian muncul dalam pandangan mereka, oh kuotanya ternyata disalahgunakan misalkan. Kan pasti mereka kan berpikir untuk memberikan ke tahun kedepannya, kalau gitu jangan sebanyak ini karena sebagian disalahgunakan. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Sehingga komunikasinya angket ini juga mesti harus diatur dengan baik supaya sono tidak kemudian melihat ini hal yang membahayakan untuk kita berikan kuota banyak-banyak. Oke, jadi harus hati-hati juga ketika pansus ini kemudian mau membuka semuanya karena dilihat oleh Arab Saudi begitu. Pasti mereka monitor, sehingga maintain informasinya juga mesti harus bagus agar jangan sampai kemudian ini menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Kebayang kalau kuotanya kemudian mereka, walaupun tahun depan sudah ditetapkan, tapi kalau misalkan mereka ternyata berubah pikiran atau tahun depannya lagi mereka menentukan yang berbeda, itu kan akan merugikan sekitar hampir 6 jutaan orang yang masih mengantri untuk bisa berangkat haji gitu ya. Nah, kuota memang hal yang krusial, yang penting memang harus dibuka, harus dibagi secara fair sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi soal kenyamanan itu juga harus jadi concern. Ya soal penerbangan, soal catering barangkali memang hal-hal yang teknikal ya. Tapi mungkin yang penting itu pada saat mereka ada di sana. Jangan sampai kayak kejadian tahun lalu ketika di Mina transportasinya susah sehingga banyak jamaah yang kemudian akhirnya menjadi korban karena cuaca, karena tidak keangkut oleh kendaraan dan seterusnya gitu ya. Walaupun tahun ini relatif udah lebih bagus ketimbang tahun-tahun yang lalu, dan bahkan kalau boleh saya ingin sedikit memuji Bu Endang, itu kalau jamaah haji kita dibanding dengan jamaah beberapa negara yang lain, itu sudah relatif paling terorganisir. Kita paling terorganisir. Paling terorganisir, karena kita datang biasanya rombongan, ada benderanya, nanti dari kloter daerah mana, ada pemimpinnya dan seterusnya. Nah, jamaah-jamaah haji negara yang lain itu banyak mereka yang tidak terorganisir seperti itu, termasuk kemarin yang ramai pada saat di puncak penyelenggaraan haji setelah Arafah itu di Mina kan di sosmed banyak tuh yang nge-share video-video korban yang pada meninggal di jalan dan seterusnya. Untuk khusus penyelenggaraan haji tahun ini kan kemudian highlight yang kita saksikan di tanah air itu adalah bagaimana tenda ya, paling utama adalah tenda. Bagaimana tenda itu kemudian memasukkan sekian banyak orang sehingga tidak manusiawi lagi di dalam tenda. Kemudian orang harus tidur di luar, bergantian tidur di dalam. Kemudian AC-nya juga katanya ada yang tidak berfungsi. Kemudian toiletnya juga. Kemudian makanan juga. Ini kan sebenarnya kalau tadi Bu Endang bilang ini adalah masalah-masalah teknis yang kecil-kecil, menurut saya ini tidak menjadi kecil. Menurut saya krusial. Karena ya saya menyaksikan sendiri, jadi kayak kasur setengah meter itu dijejer 2, itu diisi 3 orang gitu. Kan kebayang. Kita kasur 1 meter untuk sendiri aja kadang masih. Ini bukan kayak haji tapi kayak korban pengungsian ya, pengungsian banjir begitu ya jadinya. Nah ini kan maksudnya jangan masa diperlakukan demikian gitu ya. Kan mereka sudah istilahnya melunasi kewajibannya gitu ya. Setidaknya bisa mendapatkan hak yang layak gitu. Jangan karena mentang-mentang lagi haji mereka udah sabar aja. Karena mungkin itu ya psikologi dari para jemaah haji itu kadang-kadang berpikir ketika mereka haji mereka akan mendapat perlakuan yang baik atau mendapatkan kenyamanan atau ketidaknyamanan itu adalah sebagai balasan tindakan mereka di tanah air begitu. Jadi kemudian akhirnya pasrah saja ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya nggak sih Mas Irfan? Itu dimensi yang lain lah kalau menurut saya. Tapi ada dimensi-dimensi yang kita bisa manage sebenarnya gitu ya. Nah kalau itu bisa di-manage, kemudian bisa diberikan layanan yang terbaik, kan nggak harus istilahnya menggunakan dimensi lain tadi sebagai pembenaran.